Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyatuhat talibat, kaifa halukunna? Murid-muridku, santri-santriku SMP Al-Mahira IIBS Malang yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang berbahagia ini berjumpa kembali dengan Ustadz Irwan dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Di SD dulu kalian sudah belajar IPA. Siapa yang suka pelajaran IPA waktu SD dulu? Oke. Harusnya semua kita menyukai pelajaran IPA. Mengapa? Karena dengan belajar IPA, kita akan mentadaburi ciptaan Allah di alam semesta ini. Dengan itu, maka menambah keimanan kita akan kebesaran Allah. Coba kita bayangkan, jika alam semesta ini tidak ada yang mengatur, maka akan terjadi kekacauan. Misalnya, di tata surya kita, antar planet bisa saling bertabrakan. Bumi bertabrakan dengan Venus, bertabrakan dengan Jupiter, jika Allah tidak membuat garis edarnya. Jadi, semua yang di alam semesta ini Allah sudah atur. Kita akan pelajari di pelajaran IPA. Sehingga anak-anakku sekalian, silahkan belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum pelajaran kita mulai, siapkan diri kalian, siapkan pikiran, siapkan hati untuk menerima ilmu. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya. Baik, pada pertemuan pertama di pelajaran IPA, kita akan membahas bab yang berjudul judulnya apa? Besaran dan pengukuran. Baik, dalam bab ini ada 5 subbab lagi yang akan kita pelajari. Apa saja itu? Yang pertama adalah metode ilmiah. Yang kedua, kita akan belajar besaran. Yang ketiga, kita akan belajar tentang satuan. Yang keempat adalah pengukuran. Dan yang terakhir adalah notasi ilmiah. Lima subbab ini akan kita pelajari dalam bab besaran dan pengukuran. Namun, pada pertemuan pertama ini, kita hanya membahas 2 subbab saja, yaitu metode ilmiah dan besaran. Agar penjelasan Ustadz lebih jelas, maka Ustadz akan menerangkan dengan menggunakan PowerPoint. Disimak baik-baik, disiapkan alat tulisnya. Baik. Anak-anakku sekalian, silahkan dilihat slide di layar kalian. Oke, ada 2 gambar. Ada gambar anak kecil yang sedang mengukur tinggi badannya. Satunya ada orang yang sedang mengukur juga. Tapi ini mengukur massa buah jeruk menggunakan timbangan. Oke, kira-kira apa hubungannya 2 gambar ini dengan pelajaran kita? Silahkan disimak baik-baik.
seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa judul bab kita adalah besaran dan pengukuran. Sudah Ustadz sampaikan juga apa saja yang akan kita pelajari pada subbab ini, yaitu metode ilmiah, besaran, satuan, pengukuran, dan notasi ilmiah. Oke, anak-anakku sekalian, yang kita akan pelajari pada pertemuan pertama adalah metode ilmiah dan besaran. Kita mulai dari metode ilmiah. Silahkan dilihat slide-nya. Di sini ada gambar seorang tokoh. Ada yang tahu siapa beliau? Oke, beliau adalah Sir Isaac Newton. Sangat terkenal sekali dengan teori gaya gravitasinya, yang sampai sekarang banyak dimanfaatkan untuk teknologi. Oke. Nah, kita akan pelajari bagaimana sih Isaac Newton ini bisa menemukan teori besarnya tentang gaya gravitasi. Tentunya melalui sebuah cara yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah tahapan para ilmuwan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Oke. Anak-anakku sekalian, Isaac Newton ini menemukan teori gaya gravitasi dari hal yang sederhana. Dikisahkan beliau sedang duduk di bawah pohon apel. Tiba-tiba beliau kejatuhan buah apel. Nah, dari hal sederhana itu, beliau berpikir, kenapa buah apel ini jatuhnya ke bawah, tidak ke atas? Kemudian beliau menduga-duga, mungkin karena di bumi ada yang menariknya, ada magnet yang menarik, sehingga benda itu selalu jatuh ke bumi. Kemudian beliau melakukan eksperimen dan seterusnya. Nanti kita bahas apa saja langkah-langkahnya. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Yang Ustadz contohkan di sini adalah seorang ilmuwan Isaac Newton. Ada yang bisa menyebutkan ilmuwan selain Isaac Newton? Banyak ya. Ada Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, kemudian Albert Einstein, Charles Darwin, dan masih banyak yang lain. Yang kita sebutkan tadi ilmuwan dari Barat. Apakah ada ilmuwan dari Islam? Ada. Bahkan penemu-penemu Islam itu lebih dahulu dibanding penemu Barat. Letak dasar keilmuan itu dari Islam. Kita harus bangga. Dan tidak hanya bangga, kita harus melanjutkan perjuangan para ilmuwan Islam. Siapa yang bisa menyebutkan ilmuwan Islam? Oke. Ada Ibnu Sina, ahli kedokteran. Ada yang menemukan pesawat modern. Jadi pesawat modern itu yang menemukan orang Islam. Namanya Ibnu Funus. Kemudian yang menemukan robot. Ternyata robot juga ditemukan oleh ilmuwan Islam. Al-Zazari namanya. Ada Khawarizmi. Kemudian ada banyak yang lain. Ya. Sehingga anak-anakku sekalian, silahkan kalian pelajari temuan-temuan para ilmuwan Islam ini untuk kalian teladani. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah tahapan metode ilmiah. Apa saja sih tahapan para ilmuwan itu?
untuk menemukan teorinya, menemukan ilmu pengetahuan? Nah, yang pertama adalah observasi. Ya, observasi atau pengamatan. Ya. Jadi, dalam mengamati alam semesta ini, gunakanlah seluruh panca indera kita. Dari mata, dari telinga pendengaran, dari rasa mungkin, penciuman. Semua bisa kita libatkan untuk melihat fenomena alam. Itu yang namanya observasi. Termasuk tadi Isaac Newton, observasinya bagaimana? Dia melihat buah jatuh, hal yang sangat sederhana, ya, menjadi temuan besar. Atau ada yang dikisahkan Archimedes menemukan teorinya ketika dia sedang berendam di bak mandi. Ya, jadi hal-hal sederhana bisa jadi ilmu, temuan, jadi teori jika difikirkan. Oke, tahapan selanjutnya adalah rumusan masalah. Ya, jadi tahapan selanjutnya adalah rumusan masalah. Apa ini rumusan masalah? Jadi rumusan masalah ini biasanya dinyatakan dalam kalimat tanya. Jika kita sudah melihat fenomena, maka akan ada pertanyaan. Kenapa sih buah itu kok jatuhnya ke bawah? Itu pertanyaan. Itu yang disebut dengan rumusan masalah. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini dugaan sementara. Ketika sudah mengamati, sudah merumuskan masalah, kita menduga untuk menjawab rumusan masalah itu. Kenapa ya kok buah jatuh ke bawah? Mungkin karena di bumi ada gaya magnet yang menarik. Atau mungkin di bumi ada apa sehingga buah itu bisa jatuh. Nah, itu adalah hipotesis, dugaan sementara. Setelah hipotesis, maka yang dilakukan adalah eksperimen. Kita melakukan uji coba di lab misalnya dengan peralatan-peralatan yang bisa membantu. Setelah eksperimen, langkah selanjutnya adalah kita menganalisis data. Jadi dari eksperimen-eksperimen yang kita lakukan, tentu kita dapat data, kita dapat hasil percobaan. Ya, misalnya kita ingin mengetahui buah yang jatuh itu kecepatannya apakah dipengaruhi oleh ukuran buahnya. Ya, maka kita bisa pilih buah kecil, buah sedang, buah besar. Kita ukur waktunya sampai jatuh ke bumi. Kita hitung kecepatannya. Nah, itu data-data itu kita tuangkan bisa dalam tabel atau dalam grafik. Itu yang dinamakan analisis data. Oke, kemudian setelah menganalisis data, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan, oh ternyata buah yang ukurannya lebih besar itu mungkin lebih cepat jatuhnya ke bumi. Gaya tarik buminya, gravitasinya lebih besar. Nah, itu dia kesimpulannya. Sehingga 6 tahap ini adalah tahapan yang minimal harus dilakukan oleh para ilmuwan untuk menemukan teorinya. Bagaimana anak-anakku? Kalian bisa melakukannya? Bisa. Insya Allah nanti ketika kalian datang ke sekolah, Ustadz akan siapkan proyek eksperimen. Nah, kalian nanti akan melakukan eksperimen kecil dan harus melakukan 6 tahapan ini. Siap? Oke, Ustadz tunggu kedatangan kalian di sekolah.
Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, itu metode ilmiah. Sekarang kita membahas tentang besaran. Oke, ini ada gambar. Ini kira-kira di mana ini kejadiannya? Oke, betul. Ini di pasar. Ya, kita biasa lihat timbangan. Ya, ini timbangan. Ini yang diukur adalah telur. Ya. Oke, apanya telur yang diukur? Masanya atau beratnya? Masa atau berat? Masa. Jadi yang betul adalah masa. Oke. Masa. Nanti kan satuannya kilogram. Masa telur adalah 10 kilogram. Oke. Apa itu masa? Apa itu kilogram? Akan kita bahas setelah ini. Ya. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Ustadz akan bahas tentang besaran. Apa sih itu besaran? Mungkin kalian jarang mendengar ya. Tetapi contoh-contohnya sering kalian terapkan, sering kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Itu besaran. Jadi syaratnya sesuatu dikatakan besaran jika dia bisa diukur, kemudian dia ada nilainya, kemudian punya satuan. Misalnya nih, gambarnya lihat, ada anak sedang mengukur apa ini? Tinggi badannya. Oke, kemudian dihasilkan angka, nilai, mungkin karena anak kecil ya 120 mungkin ya, 120 cm. Kemudian dari situ kita bisa simpulkan bahwa besaran yang diukur adalah tinggi. Ya, karena tinggi bisa diukur. Dan dia punya nilai. Berapa nilainya tadi? 120. Dan punya satuan. Apa satuannya tadi? Sentimeter. Itulah contoh besaran. Masih banyak lagi besaran yang lainnya. Baik. Besaran dikelompokkan menjadi 2. Ya, ini ada gambar orang sedang menimbang ya, sama. Ini juga masa adalah contoh dari besaran. Oke. Kemudian ada yang dinamakan besaran pokok. Kemudian ada yang namanya besaran turunan. Sebelum Ustadz lanjutkan penjelasan besaran pokok dan besaran turunan, Ustadz ingin perjelas lagi terkait besaran. Khawatir Ustadz kalian belum paham. Jadi Ustadz ulang kembali, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Ustadz, apakah ada yang nggak bisa diukur? Ada. Misalnya apa? Misalnya rasa. Ya, rasa. Ustadz punya segelas teh manis. Ya, rasanya manis. Rasa manis itu apakah besaran? Apakah manis itu bisa diukur? Apa alat ukurnya? Ternyata tidak bisa. Dia tidak bisa diukur dan nggak punya nilai, nggak punya satuan. Manis itu berapa ukurannya? Manis sekali, manis sedang, tidak manis. Rasa bukanlah suatu besaran. Karena tidak memiliki nilai dan satuan. Dan tidak bisa diukur juga. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Jadi besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Itu besaran pokok. Dan
jumlahnya di seluruh dunia ini jumlahnya baru 7 besaran pokok. Ustadz harap kalian menghafalkan 7 besaran pokok ini. Kemungkinan bisa bertambah, bisa. Siapa tahu kalian nanti bisa menemukan besaran pokok yang lain. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lihat apa saja sih 7 besaran pokok itu. Silahkan dilihat di slide, ada tabel, sudah ada nama besarannya, satuan internasionalnya, dan lambangnya. Yang pertama adalah panjang. Jadi besaran pokok panjang, satuannya adalah meter, lambangnya M. Ya, jadi biasanya ini alat ukurnya apa? Untuk mengukur panjang, besaran panjang. Kita bisa menggunakan mistar, menggunakan mikrometer skrup, menggunakan jangka sorong, dan lain-lainnya. Kemudian besaran pokok yang kedua adalah massa. Nah, ini sering keliru. Kita dalam kehidupan sehari-hari sering terbalik antara massa dan berat. Kalau saya menimbang di timbangan, ternyata yang terukur itu massa atau berat? Ayo, massa atau berat? Kalau menggunakan timbangan, yang terukur adalah massa. Ya, karena massa satuannya kilogram, lambangnya kg. Atau ada yang satuannya gram dan seterusnya. Jadi bukan berat ya nak ya, tapi massa. Terus berat itu apa? Berat itu besaran turunan. Nanti kita bahas. Selanjutnya adalah waktu. Ya, waktu. Ini besaran pokok waktu biasanya kita gunakan untuk alat ukurnya adalah stopwatch atau jam juga bisa. Satuannya adalah second, lambangnya S. Kemudian besaran pokok selanjutnya adalah suhu. Nah, di SD dulu mungkin kalian sudah belajar suhu ya. Satuannya ada Fahrenheit, Celsius, Reaumur, Kelvin. Namun yang digunakan sebagai satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin, dilambangkan dengan K. Besaran pokok selanjutnya adalah kuat arus. Kuat arus yang dimaksud di sini bukan kuat arus air, tetapi kuat arus apa? Kuat arus listrik. Iya, satuannya apa? Satuannya ampere, biasanya disimbolkan dengan A. Kemudian yang keenam adalah intensitas cahaya. Ini satuan internasionalnya kandela, lambangnya CD. Yang terakhir adalah jumlah zat. Satuan internasionalnya mol, lambangnya mol. Oke, anak-anakku sekalian, ini 7 besaran pokok yang harus kalian hafalkan agar lebih kuat ilmunya, insya Allah. Baik, kemudian kita sekarang beranjak ke besaran selanjutnya. Tadi ada besaran pokok, ada besaran apa lagi? Iya, ada yang namanya besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Kalau tadi besaran pokok, besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Kalau besaran turunan, sebaliknya. Dia adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi, asalnya dari besaran pokok. Ada apa saja sih besaran turunan itu? Mari kita lihat. Nah, di tabel ada 7 besaran turunan. Padahal masih banyak besaran yang lain. Ustadz hanya menampilkan contohnya 7 saja besaran turunan. Nanti kalian cari yang lain, besaran turunan yang lain, silahkan dicari. Oke nak, Ustadz jelaskan. Contoh yang pertama adalah besaran luas. Di SD kalian sudah belajar menghitung luas pada pelajaran matematika. Misalnya
luas persegi panjang. Persegi panjang luasnya apa? Panjang kali lebar. Sehingga panjang itu satuannya meter, lebar itu satunya meter, meter kali meter jadi meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Itulah satuan luas. Sehingga luas itu diperoleh dari besaran pokok apa? Besaran pokok panjang. Karena meter ketemu meter, jadi berasal dari besaran pokok panjang. Sehingga anak-anakku sekalian, kita bisa tahu besaran turunan itu asalnya dari besaran pokok apa saja berdasarkan apanya? Berdasarkan satuannya. Misalnya, kecepatan. Besaran turunan selanjutnya kecepatan. Kita lihat satuannya kecepatan apa? Meter per second. Karena untuk menghitung kecepatan, kita harus menghitung jarak meter dibagi waktu second. Sehingga kecepatan itu kita katakan berasal dari besaran pokok panjang dan waktu. Karena ada meter dan second. Begitu juga dengan besaran percepatan berasal dari panjang dan waktu. Kalau gaya, nah kita lihat satuannya gaya. Gaya satuannya N atau kilogram meter per second kuadrat. Nah, N ini sebenarnya dari kata Newton karena yang menemukan pertama kali adalah Sir Isaac Newton. Sehingga diabadikan menjadi satuan. Tapi kalau kita jabarkan Newton itu satuannya kilogram meter per second kuadrat. Sehingga gaya itu berasal dari besaran apa? Besaran pokok apa saja? Kilogram. Kilogram itu berarti besaran pokok apa? Yang satuannya kilogram? Massa. Kemudian ada M, meter. Besaran pokok apa? Panjang. Kemudian S, second. Besaran pokok waktu. Begitu seterusnya. Tekanan, usaha, dan massa jenis. Dan besaran turunan yang lainnya. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga paham insya Allah. Semoga Allah memudahkan. Sebelum Ustadz akhiri materi kita, Ustadz ingin review kembali dari awal video sampai akhir, apa saja sih yang kita pelajari. Oke. Kita review dari di awal tadi kita sudah belajar tentang metode ilmiah. Ada berapa tahapan? Ada 6 tuh. Yang pertama observasi, kemudian rumusan masalah, kemudian hipotesis, dan selanjutnya eksperimen, kemudian menganalisis data, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kemudian selain metode ilmiah, kita juga belajar apa? Belajar besaran. Apa itu besaran? Jadi besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai serta satuan. Itu namanya besaran. Besaran kemudian dibagi menjadi 2. Ada yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Besaran pokok itu apa, Ustadz? Besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok di seluruh dunia. Apa saja itu? Ada panjang, ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Oke, kemudian selain besaran pokok ada yang namanya besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jumlahnya sangat banyak sekali.
Ya, kita bisa mengetahui besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok apa saja, dilihat dari satuan. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama ini cukup sekian materinya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di subbab berikutnya. Tetap semangat. Nah, itu dia tadi materi yang Ustadz sampaikan. Semoga kalian paham. Baik, anak-anakku sekalian, pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan subbab satuan dan pengukuran. Untuk subbab ini, Ustadz sudah siapkan tugas buat kalian. Silahkan dicek tugasnya masing-masing di Google Classroom. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء